Jadi saya mau cerita kisah saya, bukan saya narsis, ini pilihan dari teman-teman ya. Jadi saya mau cerita tentang apa yang terjadi dalam kehidupan saya, bahwa kehidupan itu harus memilih teman-teman sekalian. Semua dari kita memiliki cita-cita, dan cita-cita orang itu pasti berbeda kalau dia sudah mengenal Allah dan sebelum dia mengenal Allah. Cita-cita orang-orang yang setelah mengenal Allah, dia pasti orientasi kehidupannya, orientasi menggapai mimpinya, cita-citanya adalah segala sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang sudah mengenal Allah. Begitu pula terjadi kepada saya, teman-teman sekalian. Secara singkat saya akan ceritakan kisah saya yang mudah-mudahan bisa membawa suatu kebermanfaatan. Saya berumur 30 tahun. Dan saya lahir di Batam, Kepulauan Riau, anak pertama dari 3 bersaudara. Tahulah pasti adik bungsu saya siapa ya. Ini kan generasi-generasinya Ria Ricis kan. Jadi saya lahir dan besar di Batam, Kepulauan Riau, dan masa kecil saya, cita-cita saya. Tema kita hari ini antara cita dan cinta kan. Saya mau bahas cita-cita saya dulu. Cita-cita saya adalah, kalau setiap orang bertanya, oke, kecil kamu ingin jadi apa? Saya selalu menjawab, saya ingin menjadi seorang artis. Saya ingin jadi selebritis, teman-teman sekalian. Saya pengen banget masuk TV dulu masa kecil saya. Jadi setiap hari di pikiran saya, gimana ya caranya bisa masuk TV, dan saya selalu berandai-andai. Kadang kalau kita punya cita-cita, kita pasti berandai-andai, membayangkan, bikin film sendiri di otak kita, kita telah menjadi orang itu. Maka imajinasi saya di waktu kecil adalah, karena saya ingin sekali menjadi seorang artis atau selebriti itu, saya sering sekali bercermin. Di depan cermin itu, saya selalu mengambil botol air mineral dan saya katakan, terima kasih ya Allah untuk seluruh penghargaan ini. Saya dapat awards ini, dan terima kasih ya untuk fans-fans saya yang sudah mendukung saya. Jangan desek-desekan, semuanya dapat tanda tangan kok. Makasih loh udah support saya jadi dapat awards ini. Jadi umur 4 tahun saya sudah bercita-cita. Ingin sekali mendapatkan sebuah penghargaan, ingin menjadi seorang bintang film yang terkenal, ingin menjadi seorang artis. Jadi pernah pada suatu ketika saya pulang dari TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, biasa kalau sore-sore itu ada ngaji begitu kan di musola. Dan ketika saya umur 4 tahun, saya pulang mengaji, kemudian saya lihat ada orang sedang syuting, nih kayak bapak-bapak yang pegang kamera di depan nih. Jadi ada orang yang begitu-begitu gitu. Jadi pikiran saya, wah ini orang sedang syuting, kesempatan saya untuk masuk TV. Makanya saya menghampiri bapak tersebut dan kemudian saya berjoget-joget di depan orang yang sedang pegang kamera itu. Lalu pulang-pulang ibu saya bertanya, Oki kamu tuh ngapain sih tiap sore selalu aja buat ulah di depan orang-orang itu? Saya katakan, itu orang sedang syuting ibu, Oki mau masuk TV. Itu orang bukan sedang syuting, itu orang sedang mengukur jalan. Teman-teman tahu nggak, orang mengukur jalan itu kayak orang sedang syuting begini-begini kan? Jadi ternyata orang itu sedang mengukur jalan, saya malah sibuk berpose di depan beliau-beliau itu. Jadi memang cita-citanya pengen banget jadi artis dulu, teman-teman. Kalau saya sekolah itu jam pelajaran sedang istirahat, nggak tahu nih, mungkin ini berbeda zaman ya. Dulu tuh ada artis terkenal namanya Messi. Jumpa lagi, itu lagunya tuh. Jumpa Messi kembali, itulah anak-anak zaman 90-an. Kayaknya beda generasi, ini nggak ada yang nyambung nih. Jadi dulu saya selalu nyanyi setiap istirahat dan saya menjadi tontonan teman-teman di kelas. Ya, karena saking obsesi pengen jadi artis itu loh teman-teman sekalian. Singkat cerita, saya ingin berpanjang-panjang. Kemudian dari umur 12 tahun, seluruh cita-cita itu saya tulis di buku harian. Cita-cita dalam bidang pendidikan dan cita-cita dalam bidang karir dari usia 12 tahun sampai umur 25 tahun saya menulis cita-cita saya dalam buku harian. Semakin berjalannya usia, cita-cita itu bertambah, cita-cita tidak hanya secara sekolah, tidak hanya secara karir, tapi juga cita-cita dalam bidang agama, dan semakin kesini cita-cita dalam kontribusi kepada umat, dan sekarang sudah punya anak, cita-cita terhadap pendidikan anak. Jadi semuanya terekam rapi dalam sebuah tulisan di buku harian. Itu cita-cita. Kenapa ditulis? Karena setiap kali saya buka, saya selalu terpacu untuk meraih mimpi-mimpi saya dari hari ke hari. Kemudian akhirnya untuk mewujudkan cita-cita untuk menjadi seorang artis adalah ayah saya izinkan untuk saya mengikuti ekstrakurikuler di sekolah, asalkan sekolahnya baik. Dan alhamdulillah Allah anugerahi dari SD sampai SMA ranking 1, alhamdulillah. Sehingga itu membuat ayah saya mengizinkan saya untuk boleh berkegiatan yang lain. Maka di waktu SD saya ikut berpuluh-puluh kali lomba untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang artis, yakni lomba fashion show. Dan beratus-ratus kali ikut lomba, gagal total.
Gak ada satupun yang menang teman-teman sekalian. Sampai kemudian dari sekian banyak kegagalan saya jadi belajar. Kenapa sih dia bisa menang? Kenapa saya kalah? Apa kekurangan saya? Apa kelebihan dia? Kalau dia bisa, saya pasti juga bisa. Kalau dia bisa, saya pasti jauh lebih bisa daripada dia kalau saya bekerja keras untuk memperbaiki kekurangan saya. Maka dari beratus-ratus kali kegagalan lomba tersebut di usia 13 tahun ketika naik kelas 1 SMP, dari yang gagal terus-menerus menjadi menang terus-menerus. Ternyata untuk mewujudkan sebuah cita-cita nggak langsung simsalabim abrakadabrak di posisi atas, tapi selalu harus melewati tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, terus berproses teman-teman sekalian. Terus berproses. Hari ini kita bukan pengajian ya, hari ini kita motivasi nih hari ini ya. Jadi saya mau menghimbau teman-teman sekalian, kan banyak anak-anak kuliahan untuk meraih cita-citanya, salah satunya adalah menjadi orang yang terus-menerus semangat belajar apapun yang terjadi dan dibingkai dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah saya dilanjutkan dengan pada akhirnya setelah kalah terus-menerus menjadi menang terus-menerus dan saya di blacklist, nggak boleh lagi ikut lomba fashion show karena saya sudah jadi dewan juri, diangkat jadi dewan juri. Kenapa? Semua ibu-ibu protes, kalau Oki yang ikut lomba pasti menang, nggak boleh lagi jadi peserta, harus jadi dewan juri. Maka di usia 13 tahun setelah puluhan piala dikumpulkan, setelah gagal terus-menerus, beratus-ratus kali gagal, setelah itu menang terus-menerus. Jadi untuk teman-teman yang sedang gagal, biasa itu gagal adalah bagian dari pembelajaran. Dan biasanya kalau kita gagal, kita punya mental teman-teman, mental kompetisi, mentalnya nggak rapuh, mentalnya nggak lemah. Kita termotivasi untuk terus memperbaiki diri, termotivasi untuk terus belajar dan memperbaiki diri bahwa di atas langit ada langit lagi dan kita harus terus mengejar ketertinggalan kita. Bergaul dengan orang-orang yang hebat, bergaul dengan orang-orang yang senantiasa menuntut ilmu, membuat kita juga menjadi bagian dari mereka. Tapi kalau gaulnya sama orang-orang yang loser, orang-orang yang main-main terus, orang-orang yang menghabiskan harinya dengan pacar-pacaran, nggak penting, menghabiskan dengan gosip, menghabiskan waktu dengan berdandan terus-menerus, menghabiskan waktu dengan lihat Instagram 24 jam, orang-orang yang tidak ada manfaatnya seperti itu, kita akan menjadi orang seperti itu. Semua orang dikasih oleh Allah 24 jam sama. Tapi kenapa ada orang yang berhasil, kenapa ada orang yang tidak berhasil? Orang-orang yang berhasil manfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ia berkejaran dengan waktu untuk terus menuntut ilmu, untuk terus-menerus mengisi dirinya. Tapi orang-orang yang santai-santai dalam hidupnya, ia tidak akan pernah jadi apa-apa teman-teman sekalian. Selain mungkin saja dia cuma jadi penonton keberhasilan teman-temannya. Tapi kita nggak mau jadi penonton. Kita mau jadi orang yang bisa mewujudkan cita-cita kita. Dan itu diukir dari sekarang. Cita-cita kita tercapai diukirnya dari sekarang, dari masa muda kita. Masa potensi kita sedang besar-besarnya, kesempatan masih luas, waktu masih banyak untuk kita menuntut ilmu, sekarang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk mengejar mimpi-mimpi kita. Singkat cerita, saya jadi dewan juri dan saya mendapatkan uang sendiri dari usia 13 tahun teman-teman sekalian. Dan tidak minta uang orang tua lagi dari usia 13 tahun. Saya bekerja di usia 13 tahun menjadi juri perlombaan dan MC. Jadi, kalau teman-teman bertanya, saya mampu berbicara seperti ini dari mana? Telah diasah dari usia 13 tahun. Gak ada orang yang tiba-tiba cering, bim salabim langsung bisa, gak mungkin. Semua ada prosesnya. Jadi, saya berbicara seperti ini diasah dari usia 13 tahun dengan menjadi seorang MC. Jadi dulu di usia 13 tahun jadi MC bayi sehat, jadi MC perusahaan yang sedang gathering, jadi MC seminar-seminar. Saya usia 13 tahun tapi ketika ada MC seminar-seminar, saya kemudian berubah menjadi seorang gadis berusia 20 tahun dengan high heels dan sebagainya. Jadi berubah diri kayak bunglon. Hari ini lagi gaulnya sama siapa? Berubah diri. Hari ini lagi gaulnya sama siapa? Berubah diri. Lagi jadi MC bayi sehat sama bayi-bayi. Jadi MC festival band jadi anak gaul, ya. Topi dimiringin lah, gaya-gaya anak gaul. Jadi MC gathering perusahaan pakai jas, usia 13 tahun, bayangkan teman-teman sekalian. Kemudian pada akhirnya di usia 16 tahun, singkat cerita, saya lihat lagi buku harian saya dan semuanya rata-rata sudah di checklist. Jadi kalau saya punya cita-cita, saya tulis cita-cita saya di buku tersebut dan kalau sudah tercapai saya checklist. Termasuk pada saat itu cita-cita prestasi di sekolah, olimpiade di sekolah, atau prestasi di luar sekolah itu. Setelah saya lihat di buku harian semuanya sudah terchecklist. Maka saya katakan kepada ayah saya, izinkan saya pergi ke ibu kota di usia 16 tahun. Karena saya mau melihat dunia lebih luas lagi. Saya mau bertemu dengan orang-orang yang lebih hebat lagi. Saya nggak mau menjadi katak dalam tempurung. Saya nggak mau hebat di kampung sendiri. Saya mau melihat dunia lebih luas. Saya mau berhijrah, saya mau merantau.
untuk mendapatkan kehidupan lebih baik, pendidikan lebih baik, berteman dengan orang-orang yang lebih pandai. Maka di usia 16 tahun ayah saya izinkan saya seorang diri untuk pergi ke Jakarta. Seluruh tetangga mengatakan, kamu nggak takut wahai ayahnya Oki melepaskan seorang diri anak gadis. Dan ayah saya percaya kepada saya karena melihat track record yang sangat baik pada saat saya berada di Batam, Kepulauan Riau. Dan orang yang sudah diberi kepercayaan berusaha keras untuk menjaga kepercayaan itu. Teman-teman diberi kepercayaan oleh orang tua untuk bisa kuliah, maka selesaikan kuliah dengan baik. Tidak jarang di antara orang tua kita sampai jual sawah untuk teman-teman bisa sekolah. Selesaikan sekolah kuliah itu dengan baik, jangan buat macam-macam. Terus mencetak prestasi, buat orang tua menangis bangga karena keberhasilan kita, bukan menangis karena kenakalan yang kita lakukan. Orang tua percaya kepada kita untuk kita kuliah, teman-teman kuliah di UNY pada hari ini. Maka jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Teman-teman gak disuruh kok untuk cari nafkah, enggak kan? Teman-teman hanya disuruh untuk belajar dengan baik, maka jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Maka singkat cerita, 16 tahun saya pergi seorang diri ke Jakarta. Tidak seorang diri sebetulnya, ibu saya menemani selama 3 minggu lamanya, lalu ibu saya pulang. Saya pikir saya adalah seorang hero, saya adalah somebody, karena saya sangat berprestasi di Batam, Kepulauan Riau. Tapi ternyata ketika sampai di Jakarta, saya adalah zero, saya adalah nobody. Di Jakarta orang-orang hebat sangat banyak. Di ibu kota orang-orang pandai sangat-sangat banyak. Saya bagai butiran debu, gak ada apa-apanya. Yang selama ini di kota Batam ranking 1, ketika sampai di Jakarta saya sekolah di SMA 1 Depok ranking 13. Ternyata yang pintar-pintar di ibu kota sangat-sangat banyak. Bagi setiap orang, masa SMA, masa yang paling indah, masa bergaul dengan teman-teman. Bagi saya, masa SMA adalah masa yang penuh dengan perjuangan. Usia 16 tahun kelas 2 SMA pada saat itu, biasanya pulang sekolah teman-teman lainnya berkumpul-kumpul, berjalan-jalan dengan yang lain. Sementara bagi saya, ingat bahwa tujuan saya ke ibu kota adalah meraih cita-cita. Cita-cita saya ada 2 waktu itu, menjadi seorang artis dan ingin menjadi mahasiswi Universitas Indonesia. Makanya saya pilih ke Jakarta. Kemudian karena ketika kita sudah punya cita-cita, kita melakukan berbagai macam cara agar bisa mewujudkan cita-cita itu, teman-teman sekalian. Maka pulang sekolah, yang saya lakukan adalah saya pergi ke stasiun kereta api, saya ganti baju sekolah saya di stasiun kereta api dan saya menjelajah kota Jakarta seorang diri untuk mengikuti beratus-ratus kali casting yang semuanya juga gagal total. Tidak ada satupun yang menerima saya untuk menjadi pemainnya dalam film atau sinetron mereka. Padahal untuk bisa menempuh satu tempat casting ke tempat casting lainnya membutuhkan waktu sekali perjalanan sampai 4 jam. Naik Kopaja, naik bajai, naik kereta api dan sebagainya. Tidak mudah. Sementara ketika sampai di tempat casting saya lihat ada orang anak yang wangi, pakai mobil ber-AC, disisiri rambutnya oleh orang tuanya, dibantu menghafalkan dialog oleh orang tuanya. Sementara si Oki remaja di usia 16 tahun sudah berpeluh keringat. Sudah bau keringat, udah capek perjalanan 4 jam. Pulang sekolah jam 2 sampai ke tempat casting udah jam 6 sore. Casting sebentar, pulang lagi sampai larut malam. Terkadang jadi figuran yang kelihatan kakinya aja. Itu pun saya yang tahu itu kaki saya. Udah heboh-heboh, Bu nontonnya, kasih tahu sama tetangga nontonnya. Tapi mana nih gak ada Okinya, udah muncul kakinya doang tapi. Jadi figuran. Namun semua itu ada pembelajarannya teman-teman sekalian. Kita nggak selalu harus tiba-tiba di posisi atas kan. Di posisi bawah kita menikmati proses perjuangan. Semua dari kita punya kisah perjuangannya masing-masing kan. Maka nikmati proses perjuangan itu teman-teman sekalian. Jadi saya menikmati proses perjuangan itu. Dari awal, dari nol, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Kemudian pada akhirnya dalam proses perjuangan pasti Allah akan kasih ujian demi ujian. Maka di tengah perjalanan hidup saya, Allah memberikan ujian berupa ibu saya menderita penyakit pemphigus vulgaris. Saya cerita sangat singkat ini karena saya nanti mau ceritain kalau ada waktu kisah Abdurrahman bin Auf. Jadi ketika saya sudah casting berulang kali, beratus-ratus kali, nggak ada satupun yang masuk teman-teman sekalian, pada akhirnya saya mendapat kabar bahwa ternyata ibu saya harus dibawa ke Jakarta. Ayah saya menelpon dari Batam dan katanya ibu saya harus ke Jakarta. Sakit apa? Sakit pemphigus vulgaris. Apa itu pemphigus vulgaris? Penyakit kulit yang sangat langka yang membuat seluruh kulitnya melepuh seperti orang habis terbakar. Itu teman-teman tahu kalau orang habis terbakar basah kulitnya?
Seperti itu. Jadi kalau pakai baju, bajunya diangkat, kulitnya ikut terangkat. Kalau baring, dispray nggak bisa bangun karena kulitnya menempel di spray. Satu-satunya yang bisa menyelamatkan kalau tidurnya dengan alas daun pisang, jadi nggak lengket. Singkat cerita, ibu saya akhirnya dibawa ke Jakarta, seorang diri beliau. Dan saya tidak kenal lagi dengan ibu saya. Berubah, fisiknya berubah. Saya tidak kenal lagi, saya tidak menemukan senyumnya, matanya hampir tidak bisa melihat, seluruh bagian tubuhnya melepuh, kepalanya botak karena melepuh itu sampai ke kepalanya, nggak bisa berbicara karena di dalam mulutnya ada puluhan sariawan luka, lidahnya terbelah, kukunya lepas, nggak bisa, saya nggak kenal ibu saya. Sampai akhirnya pada suatu ketika ibu saya beristirahat di kosan saya tinggal di sebuah kosan dari usia 16 tahun, dan ibu saya minta saya bantu untuk melepas bajunya. Ketika saya melepas baju ibu saya di depan, saya di belakang, pelan-pelan, setiap 1 senti saya tempelkan lagi kulitnya, sampai 1 jam untuk melepaskan satu baju. Karena setiap kali hendak mengangkat baju, bajunya lengket dengan, kulitnya lengket dengan baju. Jadi harus ditempelin lagi kulitnya ke, tahu kan orang habis terbakar itu loh, yang basah itu kayak gitu. Ya, jadi pada akhirnya sudah selesai melepas baju, saya katakan, ibu, oke, keluar dulu ya sebentar, saya katakan demikian. Apa yang saya lakukan? Saya keluar karena saya nggak mau menangis di depan ibu saya. Saya tidak mau menunjukkan kesedihan di depan orang tua saya. Maka saya berlari ke musola, teman-teman sekalian, dan kemudian saya menangis di hadapan Allah dengan mengatakan, apa ini ya Allah? Penyakit apa ini? Kalau penyakit yang lain tidak terlihat di mata, jadi orang biasa-biasa saja. Tapi kalau penyakit kulit, teman-teman bisa lihat dengan mata kepala sendiri, semua orang nggak mau mendekat karena terlalu takut. Dan itu penyakit yang dialami oleh ibu saya. Sampai akhirnya saya menghapus air mata saya kembali lagi ke kosan saya. Dan pada akhirnya saya tahu bahwa penyakit tersebut sangat bau, teman-teman sekalian. Jadi gelembung-gelembung nanah kemudian pecah, jadi kulit yang melepuh, sangat bau, sehingga banyak lalat yang menghinggapi badan ibu saya. Saya menceritakan ini dengan sangat biasa karena kejadian ini sudah 15 tahun berlalu. Dulu waktu 5 tahun pertama setiap kali cerita pasti menangis. Kemudian pada akhirnya ibu saya dibawa ke rumah sakit dan saya merasakan bagaimana rasanya nggak punya uang ketika harus memberikan pengobatan terbaik untuk ibu. Pernah nggak punya pengalaman pengen memberikan pengobatan terbaik untuk orang yang kita cintai tapi nggak punya uang? Ngantrinya panjang, pengobatannya nggak baik karena uangnya nggak banyak. Itu yang saya alami. Ibu saya harusnya masuk ke ruang isolasi, tapi kemudian akhirnya dimasukkan ke bangsal karena tidak ada biaya yang banyak. Dan semua pasien minta pindah, teman-teman sekalian, karena takut dengan penyakit ibu saya. Ibu saya diletakkan di paling ujung di rumah sakit, di sebuah lorong, dan diletakkan kopi di bawahnya supaya pasien lain tidak mencium baunya. Dan setiap pagi dan petang ibu saya selalu berteriak karena kesakitan, karena pada hari itulah, saat itulah diganti perbannya. Jadi diperban seluruh tubuhnya kayak mumi. Teman-teman tahu mumi itu diperban semuanya. Jadi setiap pagi sore diganti perbannya. Dan setiap perban yang dicabut kulitnya tercabut juga. Jadi pagi dan sore ibu saya selalu menjerit kesakitan. Dan biasanya saya berakting dengan mengatakan, dengan memegang tangan ibu saya, ibu pasti sembuh kok bu, bisa kok. Dan mengatakan dalam hati, jangan nangis, jangan buat saya nangis ya Allah, jangan buat air mata saya menetes ya Allah. Sampai akhirnya ibu saya selesai diperban keseluruhannya, baru saya minta izin keluar, dan disitulah kembali lagi saya berlari ke musola dan kembali menangis. Saya nggak kuat ya Allah, saya nggak bisa melihat orang yang saya cintai dalam keadaan yang seperti ini ya Allah. Jadi terus menerus bolak-balik untuk mengadu kepada Allah dan tidak mau terlihat sedih di depan ibu saya. Sampai pada akhirnya saya berhenti untuk tidak lagi casting dan mengubur rapat-rapat mimpi saya untuk menjadi seorang artis. Pada akhirnya tiba-tiba pada saat saya sedang merawat ibu saya hampir 3 bulan di rumah sakit dan kami menyaksikan berbagai macam kematian di rumah sakit, tiba-tiba saya mendapatkan telepon siang hari pada saat saya merawat ibu saya, dan sebuah production house mengatakan, kamu tidak perlu casting lagi Oki karena kamu sudah terpilih menjadi seorang pemeran utama dalam sebuah film. Pada saat dia telepon, 1 hari sebelumnya saya memutuskan memakai jilbab, teman-teman sekalian. 1 hari sebelumnya saya datang ke musola dan saya katakan, ya Allah, dokter mengatakan selamanya ibu saya tidak bisa sembuh. Tapi saya ingin bahwa doa saya didengar oleh-Mu wahai Allah. Saya ingin Engkau kabulkan doa saya. Maka saya mau jadi anak yang solihah supaya doa saya didengar oleh-Mu. Saya tidak minta yang lain-lain, saya hanya minta ibu saya sembuh, begitu kata saya. Maka untuk anak usia 16 tahun saya tidak tahu bagaimana cara menjadi perempuan yang solihah selain berjilbab.
Dan saya adalah orang yang bersekolah umum dari kecil sampai SMA. Saya nggak tahu agama sangat banyak. Saya cuma tahu sholat 5 waktu dan mengaji puasa yang wajib-wajib saja. Saya tidak tahu perkara yang mendalam tentang agama. Tapi saya hanya ingin menjadi orang baik. Saya hanya ingin menjadi anak baik supaya ibu saya disembuhkan oleh Allah dari penyakitnya. Maka satu hari sebelum menerima telepon tersebut, saya pakai jilbab dan saya katakan, saya berjilbab, ya Allah, bismillah. Dengan jilbab ini saya mau jadi anak baik yang doanya didengar olehmu supaya engkau menyembuhkan ibu saya. Satu hari kemudian ujian itu datang. Al-Ankabut ayat 2. Hasiban nasu ayutraku ayakulu amana wa hum la yuftanun. Apakah kamu semua merasa kamu beriman sementara kamu belum diuji? Siapapun yang mengaku ingin jadi orang baik, siapapun yang ingin berhijrah di jalan Allah, siapapun yang ingin menjadi orang yang lebih taat, Allah pasti uji. Dan Allah menguji saya dengan seorang yang menelpon dari production house mengatakan demikian. Dia mengatakan, kamu bisa bermain film seperti cita-cita kamu dan honornya sangat besar. Dua hal teman-teman sekalian, menjadi seorang aktris adalah cita-cita saya sejak dulu. Dan ini sudah ada di depan mata. Kedua, saya memerlukan uang sangat banyak untuk membawa ibu saya ke ruang isolasi. Dan saya membutuhkan uang itu untuk pengobatan ibu saya. Dan itu sudah di depan mata. Dan saya katakan, saya sudah berjilbab. Dia katakan, buka saja jilbabnya, setelah itu, setelah selesai main film atau sinetron, kamu bisa pakai lagi. Saya katakan, tidak, saya sudah berjilbab. 1 hari baru pakai jilbab, teman-teman sekalian. Saya katakan, saya sudah berjilbab. Kemudian dia katakan, kalau begitu kamu menolak? Saya katakan, iya. Kalau kamu suruh saya buka jilbab, saya tidak bisa. Kemudian dia katakan, dengan jilbab kamu tidak akan pernah bisa jadi apa-apa selama-lamanya. Maka kemudian saya katakan, tidak apa-apa. Saya sudah berjilbab, terima kasih atas tawarannya. Ditutup telepon itu dan saya menangis. Itu cita-cita yang sudah dari kecil, teman-teman sekalian, yang dikejar mati-matian. Ingat, anak daerah, anak kampung, pindah ke ibu kota, ratusan kali casting, seorang diri berjuang sampai subuh setiap hari. Bertahun-tahun lamanya, saya casting bertahun-tahun, nggak pernah dapat. Dan pada saat ini, di depan mata ada orang yang kasih saya peran utama dengan honor yang besar pada saat saya baru 1 hari berjilbab. Dan saya katakan, tidak, saya sudah berjilbab dan saya tidak akan membuka jilbab saya. Saya menangis kepada Allah, saya katakan, ya Allah, engkau tahu itu cita-cita saya, ya Allah. Tapi cinta, hari ini tema kita adalah antara cita dan cinta. Tapi cinta saya jauh lebih besar kepadamu, ya Allah. Cinta saya jauh lebih besar dibandingkan dengan cita-cita duniawi saya, ya Allah. Saya tahu kalau saya mengikuti perintah-Mu, Engkau pasti akan menolongku, ya Allah. Engkau tahu bahwa aku adalah hamba yang sedang memerlukan pertolongan-Mu, ya Allah. Aku memerlukan uang untuk biaya pengobatan ibu. Dan Engkau tahu bahwa ini cita-citaku yang dari kecil aku kejar, wahai Allah. Dan aku tolak hanya karena kecintaan kepadamu, ya Allah. Maka buktikan, ya Allah, buktikan pertolongan-Mu kepada aku, wahai Allah. Begitulah ucapan saya berderai air mata. Minta keikhlasan, ikhlas supaya bisa diikhlaskan oleh Allah untuk mengubur mimpi itu rapat-rapat. Kemudian saya terus merawat ibu saya dan belajar terus menerus, teman-teman sekalian. Saya tidur di lantai karena kami pun tidak punya kasur. Ibu saya tidur di kasur, tapi saya tidur di lantai karena saya nggak punya kasur. Jadi saya tidur di lantai. Jadi selama hampir 3 bulan saya tidur di lantai rumah sakit, teman-teman sekalian, sambil belajar persiapan UMPTN. Atau dulu namanya SPMB, Seleksi Penerima Mahasiswa Baru. Kemudian satu hari saya ujian di Universitas Indonesia, saya katakan doakan saya ibu. Dan ketika saya ujian, saya minta sama Allah, tolong hilangkan pikiran kepada ibu saya sejenak supaya saya bisa fokus untuk belajar dan mengerjakan ujian. Setelah mengerjakan ujian beberapa bulan kemudian, akhirnya di rumah sakit saya beli koran. Dan di antara ribuan nama itu, akhirnya nama saya termasuk menjadi salah satu mahasiswi Universitas Indonesia. Kemudian cerita berlanjut, saya menjadi mahasiswa Universitas Indonesia dan saya mulai berubah cita-citanya. Cita-citanya adalah ingin sekali meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, maka saya ingin menjadi seorang guru. Saya terlibat dalam lembaga dakwah kampus, aktivitas rohis di kampus. Saya bagian syiar yang mengajarkan mengaji kepada orang-orang di perkampungan dekat dengan kampus. Dan ibu saya kembali ke Batam walaupun tidak sembuh benar tapi perlahan-lahan semakin pulih. Cita-cita saya berubah dengan dasar kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan dasar terus-menerus belajar agama Allah sehingga cita-cita saya tidak lagi menjadi seorang artis, saya ingin menjadi seorang pengajar. Saya ingin jadi dosen, saya ingin jadi guru ngaji, begitu. Dan untuk mengusir kesepian saya menjadi guru ngaji, teman-teman sekalian. Setiap pulang sekolah saya menjadi guru ngaji di dekat kosan saya.
Kemudian pada akhirnya ketika tahun kedua saya kuliah di Universitas Indonesia, tiba-tiba ada audisi Ketika Cinta Bertasbih dan saya ikut sebab saya ingin bertemu dengan penulis idola saya, Habibur Rahman El-Shirazi. Beliau merubah hidup saya dengan bukunya, dengan novelnya. Beliau merubah Oki yang tadinya tidak terlalu kenal dengan agama menjadi Oki yang berusaha mengikuti karakter-karakter yang telah digambarkan oleh beliau di novelnya. Salah satu karakter yang sangat saya cintai dan sangat saya idolakan adalah Ana Altafunisa. Sangat saya cintai, sangat saya idolakan. Saya katakan kepada Allah setelah saya menutup novelnya, ya Allah, jadikan saya Ana di dunia nyata ya Allah, dengan kecintaannya kepadamu ya Allah, dengan baktinya kepada kedua orang tuanya ya Allah, dengan semangat menuntut ilmunya ya Allah, jadikan saya Ana di dunia nyata. Maka saya ikut audisi tersebut. Konon katanya audisi tersebut diikuti oleh 7.000 orang. Dan saya tidak pernah pilih peran menjadi Ana. Ana terlalu hebat di mata saya. Saya anak yang biasa-biasa saja. Saya pilih peran Husna, teman-teman sekalian. Karakter yang lain, bukan karakter utama. Dan singkat cerita, siapa sangka Allah takdirkan saya menjadi sebuah peran yang tidak pernah saya pilih sama sekali. Allah takdirkan saya menjadi Ana Altafunisa dalam film Ketika Cinta Bertasbih. Kemudian ketika film itu akhirnya syuting di Mesir, sebelum syuting di Mesir, seluruh pemeran Ketika Cinta Bertasbih diminta sumpahnya. Kami diminta bersumpah dengan nama Allah, dengan Al-Quran di atas kepala kami, dengan mengatakan, demi Allah, ketika nanti kami semua sudah dikenali oleh banyak orang, kami akan menjaga pakaian kami, menjaga tutur bicara kami, menjaga perbuatan kami untuk menjadi contoh teladan bagi masyarakat, untuk menjadi agen-agen dakwah. Itulah perjanjian yang diucapkan oleh seluruh pemain Ketika Cinta Bertasbih. Perjanjian yang disaksikan oleh berbagai macam guru-guru, berharap agar anak-anak yang biasa-biasa ini kelak dikenali oleh orang banyak menjadi agen-agen dakwah. Maka kami syuting di Mesir pada saat itu, dan tahun 2008 syutingnya, 2010 Ketika Cinta Bertasbih mendapatkan 5 penghargaan dalam Indonesia Movie Awards, dan saya mendapatkan 2 penghargaan dalam Indonesia Movie Awards sebagai aktris pendatang baru wanita terbaik dan aktris pendatang baru wanita terfavorit. Kata siapa dengan jilbab tidak bisa jadi apa-apa? Kata siapa dengan jilbab kita tidak bisa meraih cita-cita kita? Dengan jilbab kita bisa menjadi apa-apa, bisa mewujudkan cita-cita kita sesuai dengan koridor yang sudah Allah tetapkan. Dulu saya bercita-cita jadi artis dengan pakaian terbuka, Allah tidak kasih. Tapi Allah kasih cita-cita itu tetap bisa dengan di jalannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita begitulah teman-teman sekalian mengenai cita dan cinta. Jadi teman-teman sekalian, apa hikmah di balik cerita ini adalah, perhatikan dalam surah Al-Ankabut ayat 64. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ibu wa inad darul akhirati lahiyal hayawan. Kehidupan dunia adalah permainan dan senda gurau saja, dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat nanti. Selalu cita dan cinta itu bisa berjalan seiringan kalau cita-cita kita sandarkan kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam kehidupan, saya ingin cerita yang lain. Terkadang pun kita harus memilih, teman-teman sekalian. Kalau memilih antara yang buruk dan yang baik, gampang. Kita pasti pilih yang baik, gampang. Tapi kalau kita memilih antara yang baik dengan yang baik, itu susah. Betul nggak teman-teman sekalian? Memilih antara yang baik dan yang baik, antara cita dan cinta ini juga terjadi kepada diri saya. Saya terus memilih untuk melanjutkan sekolah saya. Saat ini saya adalah mahasiswi S3 UIN Syarif Hidayatullah dengan jurusan Kajian Islam Konsentrasi Dakwah, dan masuk dalam tahap disertasi. Dan itu bukannya tanpa ujian, teman-teman.